Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah pada video kali ini bisa berbagi kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang pendapatan nasional. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kali ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan memberikan stimulus penjelasan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep atau komponen-komponen pendapatan nasional, kemudian juga ada latihan soal, dan sudah disajikan juga pembahasan jawaban dari latihan soal komponen-komponen pendapatan nasional. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini dia ya. Jadi ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Sekali lagi ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode produksi. Nah, dari metode produksi ini kita bisa membuat definisi apa itu pendapatan nasional menurut metode produksi. Kemudian dari pengertian tersebut kita bisa menurunkan menjadi sebuah rumus, ya, rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Yang kedua, ya, jadi yang pertama itu kita kasih tanda dulu. Ini yang pertama ini, ya. Yang kedua, metode pendapatan. Dari metode pendapatan ini, kita bisa membuat definisi pendapatan nasional dengan pendekatan atau dengan metode pendapatan, dan dari pengertian tersebut, dari definisi tersebut, kita bisa membuat rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Nah, yang ketiga, kita bisa membuat definisi dan membuat rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Jadi, dari slide ini kita bisa tahu ada 3 nanti definisi pendapatan nasional menurut pendekatan masing-masing. Dari 3 definisi itu kita bisa membuat 3 rumus untuk menghitung pendapatan nasional. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dia yang pertama ya. Jadi pendapatan nasional menurut metode produksi nih. Jadi pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, seperti tadi disampaikan, kita bisa mengkaji pengertiannya dulu atau definisinya dulu. Apa itu pendapatan nasional menurut metode produksi? Dengan memahami pengertiannya ini, maka kita akan bisa membuat rumusnya atau menurunkan rumusnya. Jadi tidak dihafal rumusnya, tapi kita hafal pengertiannya. Nanti kita akan bisa mengetahui rumusnya seperti apa. Pendapatan nasional adalah total produksi barang dan jasa atau kita sebut dengan output yang dihasilkan perekonomian suatu negara selama 1 tahun. Nah, itu pengertiannya ya. Sekali lagi, total produksi barang dan jasa atau output yang dihasilkan perekonomian suatu negara selama 1 tahun. Dari sini kita bisa menangkap nanti rumusnya apa. Yang kedua, pendapatan nasional dihitung berdasarkan nilai tambah masing-masing sektor perekonomian suatu negara. Jadi kalau di sini ada total produksi, tidak dijumlahkan dari total barang dan jasa yang dihasilkan saja, tapi di situ nanti akan dijumlahkannya adalah nilai tambahnya. Apa yang disebut dengan nilai tambah? Nah, nilai tambah itu adalah bawah nih, ya. Nilai tambah itu adalah selisih, ya, antara output atau barang dan jasa dan nilai input atau faktor produksi. Jadi selisih antara barang dan jasa atau output ya dan nilai inputnya.
selisih antara output dan inputnya. Outputnya adalah barang dan jasa, inputnya adalah faktor produksi. Berapa selisih nilainya? Selisih nilainya itulah yang disebut dengan nilai tambah. Kita akan lebih paham di slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Rumus pendapatan nasional dengan metode produksi sebagai berikut. Tadi nilai tambah ya. Jadi pendapatan nasional itu nilai tambah jumlah nilai tambah pertama ditambah dengan jumlah nilai tambah kedua ditambah dengan jumlah nilai tambah ketiga dan seterusnya. Tergantung kepada barang dan jasa yang dihasilkan ada berapa. Kalau ada 7 berarti NT 7, nilai tambah ke 7. NT itu nilai tambah, PN itulah pendapatan nasional. Ya. Simbol pendapatan nasional bisa Y, yaitu yield pendapatan, bisa PN, ya, bisa pendapatan nasional, atau simbol-simbol yang lainnya bisa kita temukan di berbagai referensi. Pada kali ini untuk menyajikan pendapatan nasional dengan pendekatan atau dengan metode produksi, saya mengambil simbol PN, pendapatan nasional. Nah, ini akan lebih paham apa yang dimaksud dengan nilai tambah. Nilai tambah. Contoh ya. Petani kapas menghasilkan kapas 300. Inputnya karena petani ya 0 ya. Nilai tambahnya 300 kan. Asalnya 0 jadi 300. Jadi 300 berarti nilai tambahnya 300. Kemudian kapas tersebut diolah oleh pabrik benang. Dikapas, diolah jadi benang. Asalnya kapas 300 dirubah jadi benang jadi 400. Ya, berarti nilai tambahnya 100 kan? 100. Ya, asalnya 300 menjadi 400. Selisihnya kan ini 100. Kemudian benang tersebut diolah oleh pabrik tekstil menjadi kain, ya, misalkan ya. Nah, otomatis dari benang ke kain pasti berubah nilainya kan? Asalnya 300 berubah menjadi 600. Selisihnya berarti 200. Nah, selisihnya itu yang disebut dengan nilai tambah. Nilai tambah. Ini kan inputnya, input itu asal nilai awal dari sini nih. Ya, ini 400 pasti ke sini 400. Ini 600 ke sini 600. Ini 800 ini 800 kan gitu. Gitu kan. Jadi output sebelumnya menjadi input kegiatan berikutnya. Misal ya, output pabrik benang itu menjadi input pabrik tekstil kan gitu. Nah, gini. Berikutnya, pabrik tekstil misalkan membuat kain. Tadi outputnya 600, diolah lagi oleh industri garment menjadi baju, menjadi batik, menjadi jas, ya. Hasilnya 800. Ya. Dari 600 ke 800 kan 200, ini nilai tambahnya 200. Ya. Kemudian oleh pabrik garment dijual lagi kan ke pedagang, ya, ke grosiran, ke eceran, ke pedagang yang punya toko, jadi 1000 tuh. Berarti ada selisih 200. Nilai tambahnya 200. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan metode produksi adalah total ini nih. Total nilai tambah. Nilai tambah pertama 300, ditambah dengan nilai tambah kedua 100, ditambah nilai tambah kedua 400, ditambah nilai tambah ketiga, ditambah nilai tambah terakhir. Hasilnya adalah totalnya pendapatan nasional. Ya. Itu menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu metode pendapatan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Apa itu pendapatan nasional dengan metode pendapatan? Nah, pendapatan nasional itu adalah total pendapatan yang diterima seluruh pemilik faktor produksi suatu negara selama 1 tahun. Sekali lagi, pendapatan nasional itu adalah total pendapatan yang diterima seluruh pemilik faktor produksi suatu negara selama 1 tahun. Faktor produksi, ingat di kelas sebelumnya, mungkin di kelas 10, kita mempelajari pendapatan nasional itu, faktor produksi itu ada 4-nya. Ada tanah atau sumber daya alam, ada tenaga kerja atau sumber daya manusia, ada modal, ada skill. Nah, para pemilik keempat hal itu akan mendapatkan pendapatan kalau terjadi kegiatan produksi kan. Contoh, pemilik faktor produksi tenaga kerja akan mendapatkan upah kan gitu. Wage.
pemilik faktor produksi tanah atau sumber daya alam akan mendapatkan sewa. Pemilik faktor produksi modal akan mendapatkan bunga, dan seterusnya. Setiap pemilik faktor produksi akan mendapatkan pendapatan. Nah, pemilik faktor produksi akan mendapatkan pendapatan. Nah, total pendapatan yang diterima seluruh pemilik faktor produksi suatu negara selama 1 tahun, itulah yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Nah, dari rumus tersebut kita bisa membuat dari pengertian tadi, ya, kita bisa membuat rumusnya, bisa menurunkan rumusnya. Pengertiannya kan ini tadi, ya. Bisa dipertegas lagi. Pendapatan nasional merupakan total balas jasa atau total pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun tadi kan. Nah, pemilik faktor produksi ada 4 tadi. Ada 4. Jadi pemilik tanah atau sumber daya alam akan mendapatkan sewa, rent, sewa. Pemilik faktor produksi tenaga kerja atau SDM akan mendapatkan upah, wage. Pemilik faktor produksi sumber daya modal akan mendapatkan bunga, interest, bunga. Pemilik faktor produksi skill, entrepreneurship, wirausaha akan mendapatkan keuntungan atau laba atau profit. Jadi kalau ditambahkan rent ditambah dengan wage ditambah dengan I ditambah dengan P, hasilnya adalah pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Jadi yang kedua adalah metode pendapatan dengan rumusnya RWIP ditambahkan. RWIP ini adalah balas jasa atau pendapatan yang diterima oleh 4 pemilik faktor produksi. Jadi pemilik faktor produksi ada 4, nah, RWIP. Nah, ini contohnya. Misalkan pendapatan upah sekian, pendapatan gaji, non gaji, ya tadi bisa itu faktor produksi yang lainnya, property income, ya kemudian keuntungan perusahaan, tadi laba, bunga, kemudian sewa. Nah, ini bisa menjadi 5 di sini contohnya, karena di sini pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja kan bisa ada sifatnya upah atau gaji, bisa non gaji, ya. Dijumlahkan dengan laba perusahaan, ditambahkan dengan bunga, ditambahkan dengan sewa, hasilnya adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ya, tentang perbedaan ini nanti kita akan bahas di bab ketenagakerjaan. Di situ ada sistem upah. Ya, yang jelas pada video kali ini kita cukup dulu pemahamannya bahwa metode pendapatan itu diperoleh dengan cara menghitung pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi, RWIP. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir adalah metode pengeluaran. Ya, metode pengeluaran. Untuk bisa mengetahui rumus metode pengeluaran, kita cari dulu pengertiannya, sebagaimana tadi di metode produksi dan metode pendapatan. Metode pengeluaran itu apa sih? Pendapatan nasional menurut metode pengeluaran. Pendapatan nasional adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Sekali lagi, pendapatan nasional adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Ingat di kelas sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa rumah tangga ekonomi ada 4. Rumah tangga ekonomi ada 4. Ada rumah tangga konsumen, household consumption, pengeluarannya. Ada rumah tangga produsen, investment expenditure, pengeluarannya. Rumah tangga pemerintah, government expenditure, pengeluarannya. Rumah tangga luar negeri, ekspor neto atau net ekspor. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Rumah tangga konsumen pengeluarannya konsumsi, rumah tangga produsen pengeluarannya investasi, rumah tangga pemerintah pengeluarannya government expenditure, rumah tangga luar negeri
pengeluarannya selisih ekspor impor atau ekspor neto ini, ekspor neto atau net ekspor. Ya. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah pendapatan nasional dengan pendekatan dengan metode pengeluaran. Sekali lagi, simbol PN ini bisa berbeda, bisa menggunakan Y, ya, Y sama dengan CIGX min M. Y itu adalah yield, pendapatan juga. Ya, bisa juga yang menggunakan PN, pendapatan nasional, atau langsung menggunakan istilah PDB, produk domestik bruto, dan yang lainnya. Ya, pada kali ini, untuk mempermudah, saya menggunakan singkatan dari pendapatan nasional yaitu PN. Tapi, kalau menemukan referensi yang depannya adalah Y, juga itu betul. Atau PDB juga seperti itu. Ya. Nah, itu metode pengeluaran. Rumusnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini penjelasannya ya. C-nya adalah konsumsi, I-nya investasi, ya. Kemudian G-nya adalah government expenditure, boleh konsumsi pemerintah, boleh belanja pemerintah, boleh pengeluaran pemerintah maknanya, ya. Kemudian X-nya ekspor, M-nya adalah impor. Nah, itu metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga. Jadi ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, ada metode produksi, ada metode pendapatan, dan ada metode pengeluaran. Kita akan lebih paham nanti di pembahasan berikutnya tentang contoh atau latihan soal pendapatan nasional. Nah, ini dia contoh atau ilustrasi dari penerapan rumus metode pengeluaran, ya. Ini ada pengeluaran rumah tangga C itu 308 ditambah dengan pengeluaran pemerintah government expenditure ditambah dengan pengeluaran perusahaan investasi ditambah selisih antara ekspor impor rumah tangga luar negeri, ya, X min M ditotalkan, maka hasilnya adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran CIGX min M. Itu contoh atau ilustrasi dari penerapan rumus yang ketiga, C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Itu contoh dari metode pengeluaran. Nah, ini terakhir kesimpulannya adalah pertama, terdapat 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang kedua kesimpulannya, metode produksi dihitung dengan menjumlahkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun. Produksi di sini adalah total nilai tambahnya. Jadi total nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun. Itu pengertian yang pendapatan nasional dengan metode produksi. Berikutnya, metode pendapatan dihitung dengan menjumlahkan total pendapatan yang terima seluruh pemilik faktor produksi suatu negara selama 1 tahun. Pemilik faktor produksi itu ada 4 faktor produksi, berarti ada RWIP, ya, RWIP, pemilik faktor produksi tanah, pemilik faktor produksi tenaga kerja, pemilik faktor produksi modal, dan pemilik faktor produksi skill ditambahkan menjadi pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Terakhir, metode pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Ya. Rumah tangga konsumen, pengeluarannya konsumsi, rumah tangga perusahaan atau produsen, pengeluarannya adalah produksi, investasi, rumah tangga pemerintah disebut dengan government expenditure, rumah tangga luar negeri ekspor impor atau ekspor neto, sehingga rumusnya CIGX min M, itu metode pengeluaran. Nah, itu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas contoh-contoh soal dari 3 metode perhitungan pendapatan nasional ini. Demikian, terima kasih. Semoga semuanya sehat walafiat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.